Yang biasa kan gambar suara itu kan terpisah. Ya, kalau Adobe ya. Adobe ya bisa terpisah. Jadi pas itu kok ada terdengar kayak langkah orang gitu. Srek, langkah benar. Dan waktu itu tahu-tahu seperti ini ada berkelebat gitu kan. Ketiga, Hari ketiga. Nah, yang tidur kelempar itu? kelempar itu tahu lampu indikator mati. Ini instrumen Ya, yang ya. di itu mati semua. Tapi lampu hidup. Selamat malam kawan-kawan. Malam ini segmentasinya agak berbeda daripada yang lain karena kita akan membahas atau bercerita tentang sesuatu yang berbeda dan baru pertama kali terjadi di kanal ini, kanal misteri, di mana kita akan bercerita, berbagi cerita tentang story-story misteri di balik sebuah peliputan tugas jurnalistik. Bersama saya Mas Agung Sulistyo, Ya. beliau adalah web jurnalis dari MNC Group yang bertugas di Sumatera Barat. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam. Jadi auranya agak berbeda ya. Karena ini yang kita bahas ini kan agak beda ya. Jadi Ah, mempengaruhi aura kita masing-masing. iya. Kalau sebelumnya kan kita agak seri agak ini. Santai itu kan. Ini kita agak tegang-tegang sedikit lah gitu. Musiknya akan agak seperti ini. Iya. Jadi Ini sama kayak cerita misteri ya. lebih kurang arahnya ke situ ya. Jadi bawaannya agak serius. Ya. Karena yang kita bahas itu yang berhubungan dengan sesuatu yang misteri. Mas Agung ini adalah salah satu jurnalis senior yang bertugas di iNews atau di MNC Group, karena orang katanya sering mendapat pengalaman-pengalaman atau pernah begitu. Pernah, dibilang sering sih enggak, tapi pernah. Pernah. Nah, itu bagaimana ceritanya? Kalau Coba itu berbagi. ceritanya waktu itu saya masih tugas di Jawa. Hmm. Masih di Jawa Tengah saya tugas. Ini pertama pengalaman mistis itu waktu bikin produksi buku drama ya Kartini Kartini. Kartini itu di Jepara. Jadi kita ada berapa waktu itu masih produsernya Pak Bambang Hengki, itu guru kita juga ini senior juga. Jadi kita ngambil kita ngulik sejarahnya tentang Kartini, mulai dari masa kecilnya sampai dewasa. Ada satu pengalaman tag itu yang kita yang nggak berkesan itu adalah di rumah Kartini yang sekarang itu jadi pendopo ya bupati. Ada satu kamar ya, kamarnya kayak gini sih, rumah lama, dan di sana Kartini itu dipingit jadi menjalani hari di sana aja gitu. Jadi waktu itu kita ngambil gambar itu hanya mengambil untuk gambar saja, tidak pakai suara. Saya untuk memvisualkan bagaimana Kartini dipingit gitu. Kamera sudah dipasang, semua dipasang. Kalau jalannya sih normal-normal aja semua. Jalan proses syuting selesai masih normal-normal, nggak ada apa. Nah, pas editing, masuk editing, jadi editor itu ada nama teman saya itu Egdos, editor kita. Kita masuk di laptop nih, jadi kayak aplikasi Adobe gitu, ya. Yang biasa kan gambar suara itu kan terpisah. Ya, kalau Adobe ya bisa terpisah. Jadi pas itu kok ada terdengar kayak langkah orang gitu. Langkah benar. Dan waktu itu yang di dalam ruang itu saya bertiga, saya, teman saya satu lagi yang memerankan Kartini muda. Jadi srek terus itu ada kayak asap. Padahal waktu di lokasi kita di sana tuh nggak ada apa-apanya gitu. Suara. Waktu itu ngambil tag kita siang malah. Oh, siap. Siang malah. Siang. Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam berapa? Jam 10 jam 11-an lah itu. Masih jelang siang lah ya. Iya, jelang tengah hari lah gitu kan.
ini kok ada asap, siapa yang ngerokok nggak ada. Di gambar itu, di Iya, video itu. iya. Padahal waktu itu ya ngerokok juga nggak ada, karena memang waktu itu hanya kita saja gitu loh. Ada bertiga sama yang jadi model, saya sama teman. Dan suara itu hening banget gitu loh. Karena kamarnya Kartini itu di belakang posisinya. Dia kira-kira luas kamarnya sebesar ini lah, belakang ini. Jadi kok ada tuh srek srek srek. Kok kayak langkah kaki orang kayak narik. Kayak di Jawa itu kan ada orang pakai selop gitu. Iya, iya. Ah, langkah gitu. Oh, nyeret. Ya, kayak berjalan itu tapi nyari kayak orang pakai selop. Ah, Kok sudah jepit kan jelas kan. Ini iya. selop itu kan kadang Iya, iya. kadang kan ada tertinggal gitu loh. Sek-sek Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, itu dengar. Dia editing tuh dengar. Nah, ini siapa lah langkah nggak ambil gambar nggak mungkin diulang lagi kan. Hmm. Mau disiasati pakai backsound. Hmm. Ya sebenarnya sih backsound tetap ada kan, tapi coba dihabiskan dulu. Kita hilangkanlah suara tuh yang di bawah tuh, suara dihilangin semua. Spektrumnya Spektrum dihilangin. Malah memang di mute malahan sudah dihapus ya. Sudah dihapus masih dengar. Masih ada. Masih ada kan. Bahkan gambar asap itu ada juga itu asap lewat. Oh, ada asap. Ada asap yang lewat tuh tidak terlalu tebal gitu. Ya. Jadi kayak gini kayak melintas saja sih gitu. Oh, sekelebat. Ya, jadi kayak kalau orang rokok kan asapnya kan Ya, tebal ya, gitu. ya, Ini ya, enggak. ya. Kayak sekilas saja, tapi kok diperhatiin kelihatan itu. Sama suara langkah gitu loh. Akhirnya editor coba pikir ini kenapa kok kayak gini kan. Ditanya lagi, sana siapa yang nggak ada siapa gitu kan. Ini kaki siapa ya nggak tahu lah gitu. Nah ya sudah, makanya dia akan pakai backsound. Walaupun masih ada kedengar juga sih suara itu kan masih dia kali kayak gitu. Itu pertama kalinya saya ngalamin. Itu berarti masnya syuting di kamar itu. Iya, di Kondisi kamarnya steril. Steril, nggak ada siapa-siapa. Karena posisi kamar Kartini itu nggak di belakang ya. Dia memang satu bangunan luas. Luas kamar itu sebesar ruangan ini benar. 4x4. 4x4 gitu. Ya. Hanya ada kok zaman dulu tuh kan masih ada kasur pakai besi gitu. Besi ya, dipan besi Nah, itu. itu ada mejanya. Jadi kita mau visual gimana Kartini masa kegiatan dia selama pingitan. Kalau di pinggir itu dia nulis apa gitu. Jadi membuat surat untuk sahabat penanya di Belanda. Itu. Jadi memang tidak ada dialog, tidak ada. Oh, cuma still gambar aja Still ya. gambar aja. Dan itu memang ada gitu. Jadi percaya nggak percaya ada gitu. Ya, ya. Atau mungkin ngasih tahu di sini lagi ada saya loh. Saya tahu kan. Tapi nggak tahu. Jadi pas posisi itu kita nggak bingung kok. Ada suara itu. Ya sudahlah, kalau memang yang penting kita tidak ngapain, tidak mengganggu atau apa gitu sih. Dibiarkan akhirnya yang gambar itu tetap dipakai. Tetap dipakai dengan asap. Asap itu tidak tebal, asap itu tipis. Jadi seolah gini, orang rokok jauh, asapnya itu kan kayak selintas gitu lah. Selintas saja tuh. Kalau diperhatiin benar kelihatan. Sama suara itu kelihatan, kedengar. Itu pertama kali. Jadi banyak yang hal-hal tidak terduga itu ya pas kita produksi seperti itu di daerah pelosok gitu. Pernah juga yang Kartini pertama kali. Berarti itu di Jepara, di Jepara, Jawa Tengah berarti Mas. Sekitar tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2008, 2007-2008 lah, sekitar itu. Berarti dalam memproduksi sebuah mini dokumenter tentang Kartini yang di settingnya itu adalah di kamarnya. Iya nih. Jadi kita pakai semua itu di mana lokasi-lokasi Kartini dulu. Rumahnya. Terus di pantai Bandengan juga bicaranya. Itu dia pas yang Kartini yang agak apa ya itu di ruangan itu. Tapi ada scene-scene sebelumnya nggak Mas yang gambarkan ya maksudnya yang menemukan temuan seperti itu? Nggak ada, cuma di situ aja? Itu aja. Dan dulu pernah ada sebelum kita bikin ada dulu film malah di sana. Film nggak ada seperti itu. Enggak gitu. Ya, jadi yang ya kita nemukan. Dan itu buktinya juga masih ada sampai sekarang di sini sama teman itu.
Oh, videonya itu Dia ya. masih ada sekarang. Hmm. Masih ada tuh. Saya sempat lihat itu. Sempat. Kalau tidak salah di YouTube kalau tidak salah masih ada tuh. Masih ada ya Ada misalnya. Kartini. Kartini. Kartini wanita terpilih gitu. Temanya. Jadi kita sesuaikan momen pas hari Kartini itu waktu penayangannya. Hmm. Kita sempat nonton bareng. Jadi itu yang memang hal-hal yang agak aneh ya, ya di Kartini itu. Tapi setelah kemudian produksi lainnya juga ada juga nemu-nemu seperti itu masih ada. Oh, masih ada lagi Mas? Ada lagi. Oh, ada lagi ternyata kawan-kawan. Bukan Jadi hanya cerita jadi di ya jadi kalau saya sih dibilang gimana ya? Percaya kita percaya itu ada gitu. Jadi waktu itu kita setelah Kartini, Hmm. selang berapa bulan setahun kemudian kita produksi juga di daerah masuknya Wonosobo, Masih di Jawa. masih Jawa. Jadi banyak hal yang saya alami itu ya waktu masih di Jawa. Hmm. Itu waktu itu bikin lengger. Lengger. Lengger itu kan tarian tradisional dari Banyumas. Waktu itu saya bikin di Banyumas. Di Banyumas. Banyumas. Jadi lengger itu sedikit cerita, lengger itu asli lengger itu ada penari laki-laki. Hmm. Jadi dia menuntut ilmu, akhirnya jadi penari lengger. Jadi dia ini waktu itu pas produksi saya sempat ketemu dengan orang itu gitu loh. Sebelum meninggal, umurnya itu hampir 90-an tahun. Masih aktif nari. Masih dan dia masih aktif nari. Kok sekarang mungkin sudah meninggal ya. Narinya juga masih luas semua. Dan dia bukan bencong, tapi dia mau sangat mendalami karakternya sebagai seorang lengger itu. Bentar Mas. Ya. Lengger ini tari-tarian kan? Tarian. Ya. Apakah sebelum tari-tarian itu ada semacam ritual khusus mungkin atau sebenarnya apa? kalau ritual khusus sih nggak ada sih. Tapi yang penari itu sebelum jadi penari itu nama itu Sadam, sama laki-laki. Dia ngeliat orang menari itu tertarik. Akhirnya kadang-kadang tangannya ikut sendiri kan. Jadi dia menuntut ilmu gitu loh. Dia bertapa. Oh, oke. Bertapa, dapat wangsit apa lah gitu kan. Yeah. Jadi dia jadi penari gitu. Namanya Sadam, nama aslinya Sadam. Lengger lanang. Jadi kita bikin. Itu posisi waktu adegan itu sini itu waktu pas di ini. Si Sadam ini hilang. Oh, berarti Mas bikin dokumenter lain Iya. Tentang lengger ini. Nah, lengger. Tokohnya si Sadam ini. Sadam adegan ini Sadam hilang. Sadam hilang. Hilang dicari sama keluarganya. Hmm. Waktu itu syuting malam itu sekitar jam 8 habis Isya. Habis Isya. Jadi habis Isya itu kalau dia pas lengger itu ada beberapa kali mengalami hal-hal yang agak gimana gitu loh. Pas hilang itu, jadi tahu-tahu seperti ini ada berkelebat gitu kan. Jadi waktu itu saya masih ingat tanda-tandanya tuh, waktu saya sama teman dapat tugas bikin asap gitu loh. Oh, biar agak dramatis. Iya, bikin asap belakangnya, ya kayak asap gitu. Ini pas ada satu lampu mati tek gitu kan, mati hidup lagi. Oh, nggak ada angin, nggak ada angin. Jadi pas adegan itu teriak Sadam nyanyi adegan itu kan. Semalam itu jadi ceritanya orang tua Sadam mencari Sadam gitu anaknya. Sadam sempat mati truk gitu kan, hidup lagi. Dan waktu itu masih Pak Bambang Hengki itu sempat terperanjat dia pakai gelang kayak ini, kayak lampu besi itu ya, rantai itu. Dan saya tahu benar gelang itu yang dia pakai itu. Bisa-bisa gelang itu dibaliknya itu hitam habis terbakar. Kayak terbakar. Ya. Oh, gelangnya ini putih ya? Putih. Besi kayak besi gitu. Kayak ya? besi putih, mungkin besi putih atau ya besi putih gitu. Perak gitu ya. Ya. Dan ini posisi terbakar. Nah, jadi adegannya itu adalah si Sadam yang hilang, terus dicariin sama keluarganya. Iya. Tahu-tahu lampu mati. Tahu-tahu mati. Gitu. Kayak spanning rendah gitu. Ya itu kan, gitu kan. Habis itu gelang itu tahu-tahu kan Pak Bayang ini kaget dia, kayak seperti kayak gimana ya? Kayak dikagetin gitu dia. Beranjak terus. Apa Pak? Gitu. Apa Pak? Sama dia kan Mbah. Ada saya, apa Bayang? Tahu nih kaget saya. Pas dilihat nih belakang, pas dilihat tangannya ini tidak ada luka bakar enggak, tapi gelangnya udah hitam gitu loh. Kayak terbakar. Iya. Gimana besi dibakar gitu, kayak gitu jadinya. Nggak panas gitu.
Waktu dia terperanjak itu, enggak panas dia sebenarnya, cuma dia terperanjak gitu. Hmm. Nah setelah itu besoknya juga aneh lagi, kita tidur di pendopo. Hmm. Jadi entah gimana pula kita tidur kan, ini saya di bawah, temen di sini, Hmm. bertiga di bawah, ada di balai-balai itu kan. eh Ya waktu itu agak gimana lah gitu. Dan temannya posisi tidur, bisa dia melompat, dia bukan melompat, dalam posisi tidur berarti badannya lempar, dilewati kita bertiga di bawah tidur. Dia tidur. Dia tidur, Tahu-tahu tuh pindah, pindah itu seperti kayak terbang gitu, beda sendiri. ya. Ini kan tidur dia nih, ini Iya, tidur ya. ya. Dia tidur di atas balai-balai, Hmm. kita di bawah balai-balai bertiga. Hmm. Tahu-tahu itu kubrak gitu, bangunnya dia udah sampai di samping. Langsung kebangun dia. Ya, Nah, yang Mas sendiri saya di langsung tengah itu, saya tidur di bawah bertiga. Gitu. berarti bukan karena dia lompat apa melangkah kayak gitu. Bukan, jadi dia posisi kayak gini, posisi masih gitu ya. Dia udah tidur nih. Udah tidur dia, udah Hmm. tidur. Jadi dubrak gitu kan, bunyi dubrak gitu kan. Ya, Karena ya. balai-balai bambu gitu. Dubrak tuh. Lewat kita bertiga, itu sampai samping deh. Kira-kira berapa meter itu? Ya Udah kita tidur dewasa sebesar ini lah, tiga tidur. 2 Tiga meter, tidur. 2 meteran lah ya. Ya, yang posisi dia kakinya masih lurus tidur. Tahu tuh udah terguling aja di sini. Langsung Atau bangun ya. ya logikanya kalau dia melompat atau apa pasti akan kita keinjak ini. Kita di bawahnya benar. Hmm. Tuh lengger itu pas kita bikin lengger itu memang agak Nggak mistis. itu. Dan kemudian ada lagi waktu kita bikin samin di daerah Blora. Bentar, bentar. Nah. Ini cerita lengger belum selesai, Nah, Mas. kayak- Nah, jadi itu proses syutingnya itu berapa lama? 2 mingguan gitu. 2 2 mingguan. minggu lebih kali. Ya. 2 minggu proses syuting untuk Iya. cerita Lengger tari itu. lenggernya Iya. itu. Nah, itu yang si siapa yang lampu mati itu hari keberapa? Kita ambil itu hari ketiga. Ya, ketiga. Hari ketiga. Nah, yang tidur kelempar itu Kelempar itu setelah itu. hari keempatnya, Hari Hah? kelima lah gitu. hari kelima. Ah. Jadi waktu itu kita habis produksi, jadi kita nunggu barang, properti kan, jadi tidur panas gitu kan, jadi masa nggak panas gitu. Kita tidur kayak di pendopo gitu, Hmm. pendopo lepasnya kayak inilah, kan. ada amben atau balai-balai itu. Ini salah kita gitu malam itu. Gitu. Malam itu kejadian. Malam, Sekitar jam pukul berapa? kita udah malam dah, waktu itu kita udah selesai syuting itu sekitar jam 10-an lebih lah. Pasti lah. Tapi jam pastinya saya nggak lupa ya, tapi malam itu. Ada malam-malam tertentu, malam Jumat mungkin kan? Enggak malam Jumat. Posisi enggak malam Jumat. Nggak malam Enggak Jumat. malam Jumat. Jadi posisinya itu masih sekitar kalau enggak hari Rabu atau hari Kamis dulu. Karena kita mulai produksi, kita datang ke sana hari Minggu, Senin langsung produksi. Oh, langsung gas ya. Karena sebenarnya kita kan sudah apa dulu, sudah survei, sudah apa riset gitu kan. Ya. Jadi tinggal eksekusi aja. Artinya kalau dalam scene-nya si Lengger ini ada kejadian-kejadian lain gitu, Mas? Yang paling mencolok ya itulah paling mencolok. Nah, si apa itu setelah kelempar itu reaksinya bagaimana? Ya karena bingung dia. Oh, Kok bisa saya kelempar, kok bisa saya di sebelah gitu. Waktu itu teman saya itu namanya si Widi. Gitu. Kok bisa? Jadi posisi saya di tengah, Edos, editor, lemparnya gitu. Nah, kok bisa kelempar ya? Dia juga bingung gitu loh. Karena posisi dia untuk melompat tidak mungkin. jadi tidur kan? Ya, tahu-tahu langsung kelempar aja gitu. Nggak cari tahu, Mas, apa itu siapa yang iseng Gini, kalau sempat sih saya tahu dengar-dengar kabar itu kan. Di daerah tempat kita ngambil gambar itu memang agak agak ngeri-ngeri, serem-serem lah. agak spooky lah ya. Ya, spooky lah gitu. Jadi yang posisinya itu
antara yang waktu kejadian waktu pas malam adegan mencari itu Hmm. tempat istirahat ya deketan itu. Oh, dekat-dekat situ. Sebelahan itu. Nggak, Paling jarak-jaraknya 5 meter lah. nggak ada ini Mas, apa, tokoh-tokoh kampung sekitar ngomong apa, Ada, sungkem dulu atau bagaimana gitu. ada. Bahkan kita setiap produksi itu kita ketemu dengan tokoh masyarakat dulu, kita tumpangan dulu, Hmm. syukuran dulu, selamatan dulu kan. Hmm. Nah, kalau ada di Jawa kan kita pakai tumpangan dulu. Hmm. Nah, itu ada terus. Nggak diingatkan ada ini di situ, ada di Kalau situ. diingatkan sih intinya hati-hati aja. Udah hati-hati, jangan Hati-hati makan, dalam artian jangan itu ngomong ya. jangan asal gitu aja. Oh, oke oke. Kalau itu sih kayaknya sih hampir rata di mana-mana sih ya. Jadi ngomong jangan asal, dikontrol emosi ya kayak gitulah. Hmm. Ya itulah yang memang ya agak-agak gimana waktu itu. Terus nggak habis itu langsung tidur gitu Mas? Ya kita tidur ya tidur ayam lah gitu kan. Setelah itu nggak ada momen-momen peristiwa-peristiwa unik lainnya gitu malam itu? Kalau setelah itu nggak ada gitu. Oh, cuma itu saja. Itu saja gitu. Itu saja. Bahkan sempat ada yang ngomong kalau oh ini mungkin ya sempat ada yang ngomong itu memang di daerah situ memang agak gimana. Hmm. Tapi nggak dia memang kadang katanya sih nggak mengganggu atau apalah gitu. Ya biasalah setiap daerah asing kan pasti ada lah gitu kan, Masih ada pasti ada. kearifan lokalnya gitu ya. Iya, jadi tidak hanya dunia nyata, di dunia lain pun ada itu. Menarik ini kawan-kawan, cerita-cerita seperti ini. Karena eh, makhluk-makhluk seperti itu, percaya tidak percaya, dia Ada. ada. Cuma masalahnya apakah kita akan bergesekan sama mereka atau tidak. Nah itu mungkin lain cerita ya Mas ya. Lain cerita itu kan. Terus nggak ada sakit apa gitu setelah itu gitu. Sakit nggak ada sih. Oh, Insya Allah waktu itu sakit nggak ada. Paling sakitnya masuk angin karena kita tidur terbuka kan tuh. oh, itu saja ya. Itu Nggak ada. saja. Tapi kalau istilah yang sampai bahwa sampai kesurupan apa nggak ada. Hmm, nggak ada momen-momen situ. Saya coba ya kalau anggap kita mungkin memperkenalkan diri ya gitu aja sih. Salam, salam inilah, salam perkenalan. Salam perkenalan ya kan. Dan setelah itu ya syukur alhamdulillah produksi lancar-lancar aja gitu. Nggak ada temuan gambar yang aneh seperti. Yang Kartini nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada gitu. Jadi hanya kejadian-kejadian yang memang luar nalar aja sih ketemunya gitu. Tapi kok dalam pas di visualnya nggak ada, Oh nggak ada ya. nggak ada. Kok di Kartini itu nggak ada. Gitu dia. Nah itu udah 2 segmen tuh. Ada lagi Mas cerita-cerita menarik, menarik dalam melakukan tugas jurnalistik tapi berinteraksi dengan hal-hal yang unlogikal gitu. Ya itu setelah itu ada lagi itu Oh, ada lagi Mas? kita di Blora waktu itu lagi. Ada Blora. Kita bikin Samin Suro Sentiko. Jadi istilah Samin ini kan menganggap pengikut Samin ini adalah orang gila. Dianggap situ dulu kan. Hmm. Tapi ternyata bukan. Samin ini ternyata dia pahlawan. Hmm. Yang menariknya itu. Jadi dia waktu sejarah Samin ini, namanya Samin ini, Samin Suro Sentiko ini awalnya kan seorang orang jadi orang gila itu karena untuk menghindari pajak dari penjajah. Oh, artinya dia bukan mengakali, eh, melakukan trik ya, Trik gitu. Contoh gitu kan. seperti yang dilakukan oleh para pengusaha hitam kita gitu. Ya, seperti itu loh. Ya. Jadi Nah, mengkamuflase gitu. mengkamuflase pajaknya agar tidak diambil pajaknya lebih dari 12% gitu Iya. misalnya. Bener gitu. Contoh dia kan. Misalkan datang untuk penjajah atau datanglah kayak siapa? Antek-antek penjajah ini kan. Hmm. Saya minta sapimu 1. Jangan katanya. Sapimu banyak kata yang minta ini kan, tidak pajak ini. Kata si Demangnya ini. Kata Demang ini kan. Ah. Enggak, terus Sapinya ngomong, sapi saya cuma 2, dia pakai bahasa Jawa. Sapiku gurloro gitu. Sapi cuma 2, mana banyak itu? Enggak, cuma 2. Jantan sama betina. Jadi karena adu argumen-argumen dan akhirnya jengkel, nggak jadi tarik pajak. Oh iya, sapi itu jenis kelamin kan cuma ada 2. Ya, Nggak ada yang
abu-abu kan? nggak ada. Terus contoh ada juga itu yang masih ada juga tuh ya. Pernah yang minta ini minta ayam, Hmm. dia nggak mau. Alasannya apa? Pertama jawabannya sih logika ya masuk sih. Hmm. Melihara ayam itu susah, apa? Oh kotorannya kemana-mana, bersihnya susah, gitu. Jadi di beradu argumen dia dengan peminta pajak ini. Nah, ya, makanya dianggap Sam ini orang gila, padahal bukan, gitu. Dia pahlawan. Nah, di sana pas kita ngambil itu ada beberapa kejadian mistik juga ada. Hmm. Pertama waktu kita mau menjelang produksi, Hmm. kita jemput tetuanya eh, Samin ini, tetua adatnya. Jadi karakteristik orang Samin itu masuk unik. Hmm. Pertama, kita ngambil adegan pernikahan nggak boleh pura-pura, Oh, nggak boleh settingan. nggak boleh settingan, nggak boleh settingan. Oke. Habis itu contoh, misalnya di depan rumah tanah mau dipakai untuk pembangunan jalan, ya kan? Dia hanya minta ikut bekerja, ikut andil di sana. Hmm. Tapi dia istilah, oh, Pak, saya minta ini tanah sedikit untuk jalan. Hmm. Silakan, tapi dia ikut kerja sana. Kenapa itu? Karena gimana ya? Jadi dia andil untuk desa gitu loh. Oh, oke oke. Andil. Jadi jangan hanya sekedar ngambil di kerja orang lain, tapi dia juga terlibat di sana. Oke. Terus satu lagi kalau kita berkunjung di sana, ke rumah itu, apapun yang disuguhkan kita harus mencicipinya. Baik itu minum, makanan, walaupun hanya sedikit. Hmm. Itu sebagai penghormatan dia sebagai Tuan tuan rumah. rumah. Itu dia. Jadi kalau dari sisi apanya bagus itu sangat. Dan sekarang mereka sudah modern, sudah pakai handphone, ciri khasnya baju hitam-hitam gitu. Nah, yang mistisnya itu di mana, Mas? Jadi awalnya waktu itu kita jemput tetua adatnya ini. Aha. Jadi jaraknya itu memang agak jauh sih. Waktu itu saya masih ingat saya pakai mobil minibus. Minibus itu pas mau berangkat tuh mati lampu satu. Lampu mobilnya nih. Oke. Ah. Saya sama teman. Setelah mati, sampai di rumah tetua adat itu mati dua-duanya. Ini malam nih. Malam ini, Ah. karena kan mau buat untuk selamatan syukuran dia. Pas berangkat, nggak mau dorong sedikit hidup. Hmm. Lancar kan? Lancar. Sudah waktu itu jalan waktu itu di antara Banjarnegara Jawa Timur sama Blora kan dekat-dekatan itu. Hmm. Jadi kiri kanan kan banyak hutan jati itu. Iya, iya betul. Kalau orang bilang jalur Texas. Ya, ya. Blora ya. Jadi atau lampu indikator mati. Ini instrumen Iya, yang iya. di itu mati semua. Tapi lampu hidup. Hmm. Hidup, lampu hidup. Lah, ini kok mati semua. Kacau dia kan, panik lah gitu kan. Yang tentu ada tenang aja gitu. Oh, betul adanya di dalam mobil Udah jalan ini. gitu, kita mau Ah. berangkat ke pendopo kantor bupati gitu. Oke. Habis itu mati satu lagi mati lampu kan, mati, Hmm. mati, terus mati satu lagi, dua lagi. Itu kita berhenti, mesin hidup nih. Ada salah di konsep ini. Itu kata-kata ada, udah tenang aja, kita aja motor di depan. Motor. Itu ada motor depan tuh. Jadi kelihatan. Kita kalau dari karena itu kan gelap tuh. Kalau ada kendaraan pasti akan ketahuan nih dari mana arah datang. Ya. Kata oh, motor udah di depan kita gitu. Nggak ada suara sama sekali motor. Nggak ada suaranya. Motong kita nggak tahu. Kita lihat awalnya dari jauh gelap kan. Ya. Tentu apa pasti kelihatan gitu. Ya, ya. Nah, jalan aja terus dah. Lihat ikut aja motor itu. Ada motor itu sampai masuk kota. Motornya memang ada. Ada. Habis itu pas udah Orangnya masuk ada? kota, orangnya ada. Ah. Setelah masuk kota, udah dapet yang penerangan jalan, motor nggak tahu kemana lagi perginya. Hilang begitu aja. Iya. Yang driver siapa, Mas? Iya. Nah, nggak ngelihat Nggak dia lihat, karena tiba-tiba. posisi nggak ngelihat tuh motor datang dari mana nggak tahu. Nggak, maksudnya ketika dia beriringan di Ya. depan, harusnya kan dia belok kiri nih atau Ya. kemana hilangnya gitu. Nggak tahu, Nggak ada sama sekali. nggak tahu, Jejaknya gitu. nggak ada. Habis itu besoknya pagi kan, Hmm. ini mobil bawa ke bengkel sekarang. Diperiksa sama bengkel nggak ada masalah apa-apa. Ini mobil. Nah, tapi kan Mas
jemput si tetua adatnya ini ke pendopo, Ya, diantar, kemudian diantar balik pulang. antar balik pulang dengan mobil yang berbeda Oh, oke, mobil yang karena berbeda. dianggap mobil rusak gitu loh. Oh ya, kalau perspektif kita pasti, wah ini ada sesuatu di Nah, sama ya, mobil rusak gitu gitu kan. kan. Tapi Ternyata pas orang begal datang, hmm, nggak ada yang rusak itu. nggak ada yang rusak. Nggak ada yang rusak. Nah, perjalanan dari pendopo ke rumahnya tetua adatnya ini, Itu diantar waktu, bukan saya yang ngantar. oh bukan Mas, Nah, jadi nggak ada waktu- cerita apa nggak ada, telepon, nggak ada. Itu biasa aja. pakai mobil dinasnya Kadis tuh kan di pariwisata. Oh, Jadi kita kan udah buat 2 mobil kan dari kantor ada 2 mobil. Jadi ada mobil hmm. sana juga. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Ya tadi kita pos kantor itu Oh nggak ada cerita drivernya nggak ada, pengalaman seru gitu. nggak ada. Nah, itu hari keberapa lagi itu aneh lagi. Hmm. Kita ngambil tag gambar di kampung. Kita di persiapan gambar, di kamera, audio semua hidup, Hmm. aktif semua. Oke. Nah, sampai di lokasi kita ambil gambar, pasang alat, tek, sangat. Loh. Kamera hidup. Oh, kalau kamera hidup, audio ada. Audio ada, Nah, audio ada, kameranya loh. kamera mati. Lalu, Nah, di luar nalar kan ya. Saya juga bingung gitu kan waktu itu. Karena waktu itu masang ke saya gitu. hmm. Sama teman masang. Cek habis 2 jam kita ngecek itu. Ini gimana nggak dicek ya? Hidup, hidup tadi semua ya. Gambar ada, suara nggak ada. Suara ada, gambar nggak ada. Masih di Blora itu juga. Masih Blora itu juga. Masih pas Oh kita si Samin Samin ini. ini, Samin Suroto. Oke. Jadi habis itu lama-lama bingung kan. Ya percaya nggak percaya datanglah orang sama ke sana. Hmm. Pak, kalau bisa update dulu ke sana. Ada kayak sumber air itu. Kenapa? Pergi aja lah ke sana. Pergilah Pak Bawang Hengki ini ke sana. Saya nungguin alat. Ya pamit Pak. Sana memang air kayak telaga gitu deh. Hmm. Jadi nggak ada rumah. Jadi izin apa doa apa ke sana kan. Baliknya hidup semua alat. Nyala semua. Ya merinding. Arti itu berapa orang krunya waktu itu? Kru itu saya, Pak Baheng itu sekitar ya 6 orang. 6 orang. Ya. Jadi pergi ke sumur tadi itu, Ke sumber air itu, ya, sumber air itu ya Pak Bambang Hengki sama Edos. Edos berdua, editor kita berdua. berdua Saya saja, ditugasi jaga alat. nungguin alat. Ya. Berarti malam itu ya Mas ya? Siang, Oh siang. iya, siang gitu. Nah, jadi itu Siang. pas udah coba lagi hidup. Nyala lagi ya? Ya. Nah, terus masyarakat di situ nggak ada komentar atau bagaimana? Ya itu ngomongnya. Waktu itu pas kondisi desa kan kalau orang desa itu kan siang itu mereka kan banyak masih di sawah dari pagi sampai apakah masih di sawah. Ya. Hmm. Jadi ada beberapa tidak ramai lah gitu kan. Waktu itu kita ngambil adegan untuk apa yang Demang itu nggak minta pajak ke itu Hmm. sama Samin sama Sama. warga lah gitu. Iya ya. Untuk ambil adegan itu kita sempat panik gitu. Itu lepas siang waktu, lepas zuhur ya. Lepas zuhur. Pas zuhur jalan kampung, kok di kampung itu rumahnya kan jarang-jarang. Ya. Di teman kita ngambil itu. Jadi bukan di ya memang masih kampung tapi rumah jarang pas di kos itu dan ada masih istilahnya rumah sini masih berjarak gitu Hmm. di zuhur. Jadi saya yang nggak habis pikir kenapa gambar ada suara nggak ada, suara ada gambar nggak ada gitu loh. Dan setelah itu saya cuma pikir kok bisa kayak gitu ya. Itu pada gila mikirnya udah biar aja lah gitu. Ada lagi Mas di situ pas momen Saminnya ini. Samin hanya dua kejadian itu yang benar apa? Berarti cuma kalau hasil produksinya bagaimana? Kalau hasil produksi Samin pas yang di Samin itu alhamdulillah normal semua. Normal semua, nggak ada yang seperti Cuman cerita. hanya yang di itu pas kita mau lihat aja sih yang Oh. istilah dapat seperti itu gitu. Beda dengan Kartini. Kartini kan ada rekamannya itu. Itu hal-hal yang dari luar prediksi. Ya prediksi belum, prediksi kadang-kadang
karena kontak-kontakan sama teman-teman produksi itu. Gimana ingat itu ketawa-ketawa aja. Ya kalau sekarang ketawa Mas, Ya. kalau waktu saat kejadian Oh, panik udah itu ada pasti. panik, nggak ada panik apalagi nggak tahu istilahnya nggak tahu siang nggak tahu malam bang kejadiannya itu loh. Abis itu nggak ada perasaan aneh atau bagaimana? Perasaan aneh, insya Allah nggak ada. Teman-teman yang lain? Teman-teman lain nggak ada juga sih, insya Allah nggak ada. Tapi mungkin karena kita udah pertama sudah kalau orang Jawa bilang udah sowan dulu lah kita ke toko ada ke ini. Mereka sudah tidak mempermasalahkan. Mereka malah senang dengan waktu karena Samin itu jadi orang perspektif negatif sudah Samin, orang Samin itu akhirnya kan terbantahkan kalau Samin itu yang sebenarnya pahlawan. Samin Suro Sentiko namanya. Itu terkenal kan. Itu yang Samin yang di Blora itu. Dia Blora kan itu Mas. banyak kan di Blora sama di Banjarnegara. Gitu. Yang masih penganut aliran Samin. Yang Samin semen itu bukan? Hah? Bukan. Oh, iya. Samin versus semen yang kalian bilang semen. Bukan itu. Jadi ini memang orang asli sana dia. Jadi kok kayak apa ya? Di Betawi kan pitung gitu loh. Ya. Jadi sekarang tuh masih orang Samin itu sampai sana adatnya masih kuat sampai sekarang. Masih kuat ya. Berarti kalau dalam proses syuting itu kan udah 3 cerita nih Mas. Ya. Cerita Kartini, cerita Lengger, dan Samin. Itu mempunyai kesan-kesan yang berbeda ya Mas ya. Sama beda. Itu memang istilah apa ya kita agak ya dibilang seru ya, seru sih. Seru, tapi kalau ingat itu ya, agak merinding juga. Bergidik juga ya. Iya. Agak merinding juga waktu itu. Tempat kita pas habis kejadian, habis syuting kita habis ambil gambar tuh terpana duduk bareng-bareng. Tadi ngapain gitu sampai gitu. Iki piye iki? Kok iso yo? Makanya jadi Ini kok kameranya blank koyo ngene gitu iya, loh. baterai penuh semua lancar. Bahkan kita pakai listrik malah gitu. Nyolong listrik dari apa? Dari sumber. Iya. Ada lagi Mas? Kalau yang apa ya, cuman itu sih yang memang agak gimana gitu. Sebenarnya ada sebenarnya, tapi kita akan spill untuk episode berikutnya. Ya, nanti kita cerita lagi nanti ada Kita lagi. akan bercerita tentang BPC Misteri. Tetap stay di kanal ini, maka akan ada cerita-cerita menarik lainnya bersama teman-teman yang lain. Itu aja Mas ya. Oke, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda, yang lebih seru, yang lebih menceritakan bagaimana sih perjuangan seorang jurnalis. Apa. Jadi Betul. selama ini jadi orang tahu, oh kayak gini loh sebenarnya jurnalis itu dengan berbagai macam kejadian yang dialami, baik yang sedih, senang. Ketemu sama binatang, ketemu sama orang, ketemu sama bukan orang lagi. Ya, Kan? jadi Macam. berbagai-bagai kayak permen nano-nano gitu. Ya, betul. Itu sudah. Terima kasih sudah menonton.